Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu memahami akan firman-Mu dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada zaman Yesus, orang banyak datang berjumpa dengan Yesus bukan hanya untuk mendengarkan firman-Nya, tetapi mau melihat mujizat-mujizat yang Ia lakukan. Misalnya saat Yesus menyembuhkan orang sakit, berita itu akan tersebar. Lalu mereka akan berusaha untuk mengikuti Yesus, untuk melihat mujizat-mujizat itu. Dan Yesus tahu akan hal itu. Sehingga saat Ia hendak mengutus ke-12 muridnya ke kota-kota atau ke desa-desa untuk mewartakan Injil Tuhan, Yesus bukan hanya memberi kuasa kepada mereka untuk mewartakan sabda Tuhan, tetapi Yesus juga memberi kuasa kepada mereka atas roh-roh jahat dan boleh menyembuhkan orang-orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, zaman sekarang juga demikian. Ketika orang mendengar bahwa ada seorang pendeta, ada seorang pastor yang mampu menyembuhkan orang sakit, pasti mereka akan mencari dia. Bahkan kalau pastor itu mengadakan kebangunan rohani Katolik atau pendeta itu mengadakan KKR, mereka akan datang berbondong-bondong hanya untuk melihat mujizat yang Ia lakukan. Inilah kekurangan kita. Inilah kelemahan kita.
bahwa kita lebih mengutamakan mujizat daripada mendengarkan firman Tuhan. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu lebih utama. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh beriman bahwa firman itu tetap hidup, firman itu akan terjadi sungguh-sungguh di dalam hidup ini. Sehingga mujizat itu menjadi nomor 2. Sedangkan iman akan Tuhan, iman akan firman-Nya mesti menjadi nomor 1. Maka mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah supaya Allah menambah iman kita, supaya kita lebih banyak mengandalkan firman Allah di dalam hidup. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan firman Allah, maka mujizat itu akan dengan sendirinya terjadi. Misalnya kita berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau berbelas kasih kepada orang yang sakit ini, sembuhkanlah dia dari sakitnya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Allah akan terjadi, maka firman itu akan nyata. Orang itu akan sembuh dari sakitnya. Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan kita zaman ini, tentu kita berpikir demikian, bahwa Allah sepertinya tidur, tidak mendengar doa-doa kita, sehingga penyakit COVID ini semakin berkembang, bertumbuh bagaikan jamur. Kalau ada yang berpikir demikian, sungguhnya dia keliru. Karena Allah tetap melindungi kita, apapun keadaan kita saat ini. Percayalah bahwa Allah menghendaki supaya kita hidup. Allah menghendaki supaya kita selamat. Maka yang penting, yang mesti kita hidupi saat ini, yaitu kita beriman. Kita percaya bahwa kuasa Allah akan terjadi. Mungkin belum saatnya Tuhan bertindak, tetapi percayalah bahwa Allah selalu bertindak saat-saat ini. Ketika Anda masih sehat sampai saat ini, ketika Anda sembuh dari COVID, itu berarti Allah bertindak. Allah sedang menyelamatkanmu. Dan percaya juga ketika ada yang meninggal, Allah juga menyelamatkannya. Kita percaya bahwa jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal karena penyakit ini, Allah akan berbelas kasih kepada mereka dan menerima mereka di dalam kerajaan Bapa di sorga. Semoga iman kita bertambah kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan semoga kita percaya akan firman-Nya. Firman-Nya memberi kekuatan, pelita bagi kita pada zaman ini. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu. Semoga firman-Mu ini meneguhkan kami untuk sungguh-sungguh percaya kepadamu, untuk sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu. Dan semoga dengan iman kami, mujizat-mujizat yang Engkau sediakan bagi kami semua boleh terjadi. Orang-orang yang kerasukan roh jahat, Kau sembuhkan. Orang-orang yang sakit pelbagai penyakit, secara khusus COVID-19, Kau sembuhkan, karena Engkau ingin supaya kami selamat. Bapa yang maha baik, inilah doa kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang maha kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pelaksana firman Tuhan yang terberkati, silakan subscribe, bunyikan lonceng untuk mendapatkan video renungan saya berikutnya. Like, komen, dan share kepada sesama untuk membantu kami dalam mewartakan Injil Tuhan. Ingat, 1 kali subscribe saja ya.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.